akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau, penguatan lebih ke arah terbatas karena beberapa menit yang lalu indeks harga saham gabungan tiba-tiba lompat menguat di atas 1% dengan menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini dan sepanjang masa di 8.272,632. Saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 0,71% dan indeks harga saham gabungan menguat di level 8.221,655. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.187,700. Kemudian pasca pembukaan sempat menguat, kemudian berbalik arah ke zona merah dengan menyentuh ke level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 8.159,945. Saham-saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham perbankan big cap yang lebih cenderung tertekan. Tidak hanya dalam perdagangan hari ini, tidak hanya dalam sepekan terakhir, tapi secara year to date rata-rata saham perbankan big cap lebih cenderung melemah dan dipimpin oleh BBCA yang menjadi lagar terbesar indeks harga saham gabungan. Hari ini BBCA sempat melesat di atas 4%. Intraday tertinggi hari ini di 7.700, namun posisi ini tidak berlangsung lama. Saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 1,69% di level 7.500. Intraday terendah hari ini 7.300 dan merupakan level terendah dalam beberapa waktu terakhir. Selain dari BBCA, pemirsa, BBRI hari ini masih melaju kencang di 3,23% di 3.840. Intraday terendah hari ini di 3.640, sementara intraday tertinggi di Rp3.930 per saham. Sementara untuk BMRI hari ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan meski sudah terbatas. Menguat di 2,82%, kemudian di 4.370, BMRI juga bangkit setelah dominan harian ini lebih cenderung mengalami tekanan ke 4.200, intraday tertinggi di 4.450. Sementara BBNI hari ini juga berbalik arah menguat 3,30% di 4.070, intraday tertinggi di 4.150, intraday terendah di 3.860. Sementara saham-saham lainnya yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan ada TINS, usai melemah dan disuspend hari ini kembali menguat di 8% di 2.830. Kemudian juga ada Aman melesat di 3,94%. Posisi MDGA menguat di 0,44%. WiFi hari ini juga menguat di 1,25%. Pemberat datang dari energi batubara ada Adaro melemah di 5,68%, 17,45. Ratu setelah naik tinggi hari ini profit taking di 2,50%, 8.775 dan Adaro Mineral juga melemah cukup dalam di 6,52% di Rp1.290 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketua Pilihan Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan menyatakan masih melakukan kajian komprehensif dalam menanggapi rencana perpanjangan jam perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun rencana penambahan jam perdagangan yang dimaksud yakni perdagangan dibuka lebih awal pada pukul 8 pagi dan penutupan perpanjangan menjadi pukul 17 maksud kami waktu Indonesia Barat. Otoritas Jasa Keuangan buka suara perihal rencana Bursa Efek Indonesia memperpanjang jam perdagangan bursa. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi menyatakan bahwa OJK dan Bursa tengah berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pasar dalam menanggapi rencana perpanjangan jam perdagangan oleh bursa. Inarno mengatakan bahwa hal tersebut penting dilakukan guna menakar dampak dari kebijakan tersebut terhadap investor. Selain untuk menakar dampak kebijakan ini terhadap investor, upaya mengkaji rencana ini juga dilakukan untuk menilai kesiapan infrastruktur yang dimiliki oleh bursa, harmonisasi dengan pasar regional, serta untuk menakar sejauh mana kebijakan ini berdampak terhadap likuiditas dan efisiensi transaksi. OJK sendiri belum bisa memastikan kapan kebijakan ini akan mulai dijalankan nantinya. OJK hanya menyebut dalam pengimplementasian kebijakan ini, pihak regulator tengah mempertimbangkan berbagai aspek untuk memberikan dampak yang positif terhadap pasar modal Indonesia.
Sementara itu, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi, mengungkapkan bahwa Bursa Efek Indonesia masih melakukan kajian mengenai penambahan jam perdagangan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa opsi penambahan jam perdagangan ditujukan guna pendalaman pasar hingga mendongkrak likuiditas perdagangan. Sebagai catatan, Bursa Efek Indonesia tengah merancang penambahan jam perdagangan saham di bursa. Adapun pertimbangan Bursa Efek Indonesia untuk memperpanjang jam perdagangan merupakan upaya untuk menarik minat investor asing. Opsi memulai perdagangan lebih awal pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bertujuan untuk menarik minat investor Asia. Sedangkan opsi memperpanjang waktu penutupan menjadi pukul 17 waktu Indonesia Barat ditujukan untuk menjangkau lebih banyak investor dari Eropa. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA melalui anak usaha PT Krakatau Chandra Energi memastikan akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebesar 4,7 MW peak. Dengan tambahan tersebut maka total kapasitas terpasang PLTS PT Krakatau Chandra Energi mencapai 11 MW peak. Dikutip dari keterangan tertulis perseroan, Presiden Direktur PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA, Franciscus Ruli Aryawan mengatakan, pencapaian CDIA menjadi langkah penting bagi perusahaan dalam memperkuat kontribusi terhadap bauran energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi Indonesia. Di sisi lain, capaian ini menunjukkan komitmen perseroan dalam menghadirkan energi bersih untuk memperkuat daya saing industri nasional. Didukung pengalaman di sektor kelistrikan serta penerapan teknologi panel surya berstandar internasional, CDIA melalui KCE memastikan setiap proyek dirancang dengan standar terbaik untuk efisiensi dan keberlanjutan. CDI Group akan terus memperluas kapasitas PLTS secara bertahap sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mendukung transisi menuju energi terbarukan. Di sisi lain, CDIA juga berkomitmen untuk memperluas kapasitas PLTS sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Diketahui, proyek PLTS 4,7 MW peak dengan tipe ground mounted tersebut ditargetkan mulai beroperasi di November 2025 dan berada di Cilegon, Banten. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini memanfaatkan jalur transmisi distribusi CE dengan mengoptimalkan ruang atas tanah yang sebelumnya belum difungsikan, sehingga menghasilkan nilai tambah dari pemanfaatan lahan yang ada. Sementara itu dengan total kapasitas 11 MW peak, portofolio energi hijau perseroan diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga 9.855 ton CO2 EQ per tahun atau setara dengan manfaat penyerapan karbon dari penanaman lebih dari 469.000 pohon setiap tahunnya. Berbagai sumber IDX Channel.